Dan ini per bulannya kita bisa cek di bulan Desember kemarin ini dari sini ya, dari grafik ini di 50 jutaan ya. Ini di 50 jutaan ya. Kemudian ini di November 41 juta, ini pendapatan omset saya setiap bulannya untuk laundry. Kemudian ini 40 juta, 39 juta, 42 juta. Nah, salah satu bisnis atau usaha yang cocok buat dilakukan di rumah di tahun 2025 ini adalah salah satunya ini saya sebutkan laundry. Nah, kenapa saya sebutkan ini salah satunya? Karena saya adalah salah satu pelaku usaha di usaha tersebut yang saya maksud. Nah, laundry ini bisa dikatakan adalah bukan suatu usaha musiman. Karena laundry ini adalah berhubungan dengan pakaian, ya pakaian kotor. Nah, jadi saya akan tunjukkan ke kalian tentang pendapatan dan penghasilan selama saya membuka laundry. Nah, nanti mungkin ini adalah salah satu motivasi atau pertimbangan dan perbandingan buat kalian yang misalnya kalian punya modal ya, punya modal 10 juta atau di atasnya dan kalian bisa punya perbandingan apakah kalian bisa putuskan untuk membuka usaha ini atau tidak. Nah, jadi silakan kalian tonton video ini sampai selesai karena di sini kita akan share dan membahas tentang laundry di channel ini. Halo semuanya, balik lagi di sini bersama saya di channel Sumber Gadget Edi. Nah, di video kali ini kita share dan membahas tentang usaha dan bisnis laundry. Nah, mungkin di tahun-tahun yang lewat banyak orang yang menyepelekan dan yang menganggap biasa aja tentang usaha dan bisnis ini. Nah, jadi karena bisnis laundry ini biasanya itu dijalankan oleh ibu-ibu rumah tangga ya. Nah, mungkin kalau kita lihat atau lewat di eh, komplek-komplek atau di pedesaan atau di kota-kota kecil ya. Jadi laundry ini adalah salah satu pekerjaan ibu-ibu yang memang kegiatannya hanya di rumah dan mereka hanya melakukan itu. Nah, tapi sekarang laundry itu sudah meluas sampai ke kota-kota besar teman-teman. Tapi dengan konsep yang berbeda. Nah, jadi laundry ini dengan bagusnya kalian membangun konsep pasti ini adalah salah satu usaha yang menjanjikan. Salah satu bisnis yang menjanjikan buat kehidupan kita, buat kehidupan keluarga kita. Jika kita bisa memanage dan bisa membangun konsepnya seperti apa. Nah, jadi dengan kemajuan teknologi sekarang ya, khususnya untuk bagian mesin. Nah, sekarang laundry itu sudah ada mesin-mesin canggihnya teman-teman ya untuk mencuci pakaian dengan proses cepat dan bisa hanya 1 jam atau 2 jam, 3 jam udah bisa kita menyelesaikan pekerjaan eh, pakaian pencucian laundrynya. Nah, jadi saya akan cerita ke kalian bahwa saya di 2022 saya sudah mulai berkecimpung di dalam bisnis laundry. Nah, apakah saya waktu memulai bisnis laundry itu punya pengalaman? Nah, justru saya untuk ilmu laundry itu benar-benar nol sama sekali. Nah, bagaimana saya bisa nekat untuk membangun laundry tersebut? Nah, jadi untuk memulai laundry ini teman-teman ya, saya berusaha mencari orang-orang atau yang punya ilmu atau pihak tiga tentang konsep bagaimana membangun laundry dan mereka itu punya pengalaman. Nah, jadi saya minta bantu untuk memanajemen ya laundry saya mulai dari cara mengerjakannya, mulai dari cara melatih karyawannya, terlebih-lebih untuk SOP laundry. Nah, jadi saya pakai jasa pihak ketiga atau pihak pihak manajemen yang bisa menata, bisa mengajari, bisa melatih dan bisa membangun bagaimana SOP laundry yang sebenarnya supaya bisa berkembang. Nah, jadi teman-teman, puji Tuhan ya dengan saya lakukan itu. Nah, sekarang laundry saya itu udah mau berjalan 3 tahun ya dari 2022 teman-teman ya. Nah, jadi laundry saya sekarang itu teman-teman puji Tuhan itu dari awal sampai saat ini makin rame. Nah, jadi
Di awal bulan terakhir pas saya buka laundry itu sampai ke 3 bulan, 3 bulan itu teman-teman itu sudah benar-benar saya bisa menerima ya, cucian laundry itu sehari itu bisa 300 kiloan lebih teman-teman ya, sampai 500 kilo. Itu di awal teman-teman, karena di awal kalau kita buka laundry itu benar-benar kita harus ya berjuang terus ya untuk mendapatkan pelanggan. Pertama itu usaha kita itu belum dikenal orang. Kemudian eh, tetangga kita itu ada laundry yang sudah eh, bertahun-tahun udah buka, pasti kan pelanggan itu masih tetap di situ teman-teman. Nah, dengan cara-cara pihak ketiga memanajemen, mempromosikan ya, dan itu mereka lakukan dan saya lakukan, ya justru di bulan ketiga itu teman-teman ya, laundry saya itu bisa ramai setiap hari dengan menggunakan beberapa trik dan tips yang bisa eh, saya pelajari sesuai dengan instruksi dari manajemen tersebut. Nah, kalau kalian ingin tahu siapa yang bisa memanajemen laundry kita, nanti akan saya share di kolom komentar kalau kalian bertanya. Nah, jadi sampai saat ini teman-teman, omset laundry saya itu ya puji Tuhan itu setiap harinya itu paling minim itu di 30 sampai 50 juta teman-teman ya. Dan saya akan uh, tunjukkan ke kalian agar ini bisa memotivasi kalian untuk tidak menghalangi ya, menghalangi cita-cita untuk membuka usaha buat kalian. Nah, jadi saya menggunakan aplikasi dan untuk sistem kasir itu saya menggunakan aplikasi teman-teman ya. Saya tidak menggunakan lagi sistem manual tulis-tulis itu teman-teman. Itu bisa membuat kita itu lebih bangkrut ya. Kenapa? Karena karyawan itu nggak bisa kita percayai. Tapi dengan aplikasi kasir ini kita bisa memantau uh, dari jarak jauh ya. Kemudian untuk proses laundrynya itu harus masuk aplikasi dulu baru bisa dikerjakan. Nah, jadi saya akan tunjukkan teman-teman untuk setiap bulannya. Nah, jadi saya menggunakan aplikasi kasir ya. Aplikasi kasir dan nama laundry saya itu Sunsei Laundry dan kalian bisa search di Instagram ya. Usaha saya itu Sunsei Laundry namanya. Dan di bulan ini sudah 16 juta di tanggal sekarang di tanggal 14 Januari. Nah, jadi teman-teman ini 16 juta ya, ini masih 16 juta dan ini per bulannya kita bisa cek di bulan Desember kemarin ini dari sini ya, dari grafik ini di 50 jutaan ya. Ini di 50 jutaan ya. Kemudian ini di November 41 juta. Ini pendapatan omset saya setiap bulannya untuk laundry. Kemudian ini 40 juta, 39 juta, 42 juta. Dan rata-rata ya itulah pendapatan ini paling muncul terakhir ini di 41 juta. Nah, jadi ini mentok-mentok rata-rata di 40 juta sebulan pendapatan saya. Ya. Jadi dari usaha yang kecil-kecil ya, yang cuma 4.500 sekilo, 10.000 sekilo kain. Jadi kalau didapatkan dalam satu bulan ya hasilnya seperti ini ya 50 juta ya. Jadi teman-teman laundry itu tidak disepelekan ya. Jangan pernah menyepelekan teman. Intinya kalian harus punya manajemen bagaimana supaya laundry kita itu berkualitas, pelayanan kita baik. Itu tergantung ke ownernya dan bagaimana konsepnya ya. Kita harus cari tahu cara bagaimana supaya pelanggan itu bisa datang ke laundry kita ya, meskipun di sebelah kita itu ada laundry ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan share ya seperti yang saya lakukan di laundry saya, bagaimana supaya pelanggan itu bisa masuk kita ya. Karena target di laundry saya itu adalah kelas menengah teman-teman ya. Kalian pasti paham kelas menengah itu seperti apa ya, mulai dari pejabat, pegawai dan intinya para pekerja ya. Jadi bagaimana supaya orang itu tidak malu ketika datang ke laundry kita ya. Jadi kita akan bahas nanti teman-teman, kalau misalnya video ini rame
ya. Jadi kita akan lebih membahas lagi tentang laundrynya seperti apa, dan saya akan share ke kalian tentang bagaimana pekerjaan laundry saya yang saya terapkan di setiap harinya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Semoga ini bisa menjadi doktrin motivasi buat kalian semua. Nah, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua.